Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa upload video lagi. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang masalah wanita. Jadi masalah bab haid, karena banyak banget yang nanya ke aku. Apa sih bedanya haid dan istihadah itu? Terus jangka waktunya berapa lama? Terus emang istihadah boleh nggak sih ngelaksanain sholat? Aku bakalan jawab di video kali ini. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena dukungan dari kalian adalah motivasi buat aku upload video terus. Karena aku pun upload video ini juga nyari-nyari waktu yang luang biar bisa upload video, dan aku pun belum benar-benar paham banget tentang ilmu-ilmu kayak gini. Jadi aku harus mengkorek-korek dulu, mencari informasi dulu dari berbagai informasi. Intinya kalau misalnya ada kesalahan, itu memang murni kebodohan dari saya. Kalau misalnya ada benarnya, alhamdulillah itu barokah ilmu dari guru-guru saya. Oke, langsung aja. Iya, BTW maaf ya teman-teman, ini videonya agak kayak gerit-gerit itu garis-garis karena lighting yang tidak mendukung. Ya doakan rezeki saya lancar biar bisa beli lighting yang bagus dah. Oke, langsung aja. Apa sih bedanya haid dan istihadah itu? Jadi kalau haid itu kita kan emang nggak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa Ramadan atau sebagainya. Nah, kalau istihadah kita tuh masih diperbolehkan melaksanakan sholat, bahkan harus wajib untuk melaksanakan sholat, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, dari warna dan aroma darah haid dan istihadah itu pun juga berbeda. Kalau darah haid kan warnanya lebih kayak hitam melekat gitu ya, dan kalau darah istihadah dia tuh warnanya lebih ke merah segar. Terus kalau darah itu dia tuh aromanya nggak sedap, kayak busuk gitu aromanya. Tapi kalau darah istihadah tuh biasa aja. Jadi kalau darah istihadah tuh dia nggak ada jangka waktunya ya, jadi dia tuh keluar secara terus menerus, tapi juga nanti bakalan berhenti sih, tapi kita nggak tahu berapa, maksudnya sampai berapa hari gitu. Jadi dia tuh nggak dibatasin, karena kan kita emang masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu tadi ya. Nah, Sayyidah Aisyah tuh pernah berkata kepada Rasulullah. Sponsor lagi guys. Oke, maaf tadi ada sponsor lagi. Jadi tadi kan sampai yang Sayyidah Aisyah tuh pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah tuh bertanya seperti ini. Wahai Rasulullah, aku sedang dalam masa istihadah, namun darah istihadahku tidak berhenti-berhenti atau mengalir secara terus-menerus. Akhirnya Rasulullah SAW menyarankan untuk kita menyumbat lubang kemaluan kita dengan kapas, supaya saat kita melaksanakan sholat tidak ada darah dari istihadah tersebut yang keluar. Saat kita melaksanakan sholat itu tidak ada hadas gitu kan. Nah, makanya itu kita saat istihadah ada syarat-syarat dalam melakukan sholat itu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, terus berapa lama jangka waktu istihadah dan haid? Jadi kalau haid itu minimal, dalam fase haid itu minimal darah keluar itu 1 hari atau 24 jam. Jadi kalau misalnya keluarnya kurang dari 1 hari atau 24 jam, itu berarti bukan darah haid, mungkin itu darah istihadah atau darah karena kita kecapean gitu kan ya, mungkin aja. Soalnya aku memang pernah ngalamin itu dan aku kira emang tuh darah haid, ternyata bukan. Batas maksimal kita haid itu 15 hari. Jadi kalau misalnya ada yang bilang aku udah haid selama 1 bulan tuh bener-bener nggak mungkin ya, karena batas maksimal haid itu 15 hari. Jadi kalau misalnya lebih dari 15 hari itu berarti bukan darah haid, itu berarti darah udah masuk ke darah istihadah. Kalau misalnya kurang dari 15 hari gimana mbak? Kalau misalnya kurang dari 15 hari itu nggak apa-apa, berarti itu masih dalam masa darah haid. Tapi normalnya tuh biasanya seminggu ya, sekitar 5-7 atau 8 hari gitu. Terus batas suci kita itu minimal itu 15 hari juga. Jadi kalau misalnya kita suci tanggal 1 setelah haidnya, kita suci haid tanggal 1, terus tanggal 10 kita haid lagi, itu kan berarti belum sampai 15 hari kan ya. Nah, berarti itu bukan darah haid, itu berarti darah istihadah ya teman-teman. Kalau misalnya belum sampai 15 hari kalian udah haid lagi, itu berarti bukan darah haid gitu.
Kalau misalnya kalian haid selama 30 hari atau 1 bulan tuh benar-benar nggak mungkin ya, karena batasnya berapa tadi? 15 hari. Pintar, 15 hari. Kalau darah istihadah itu dia tuh nggak ada batasan waktunya, jadi dia tuh mau sampai 15 hari mau atau lebih dari 15 hari itu nggak apa-apa, karena emang darah istihadah tuh nggak ada batasan harinya. Jadi kalau misalnya kak aku istihadah selama 30 hari ya berarti ya nggak apa-apa. Tapi yang sebenarnya kalian hitung ya, misalnya kalian suci 10 hari terus kalian istihadah tadi, kalau istiadahnya itu tadi sampai melewati batas maksimal suci kalian selama 15 hari, berarti hari yang ke-6 dalam masa istiadah itu bukan lagi istiadah tapi darah haid, karena kan kalian istiadah di hari ke-10 nih, berarti kan kurang 5 hari lagi kalian udah masuki maksimal suci nih, batas suci haid. Berarti hari yang ke-6 istiadah tadi itu berarti darah haid, atau hari yang ke-16 kalian suci. Tuh teman-teman, jadi kalian gak usah bingung deh, gak usah bingung bedain mana darah haid, darah istiadah. Jadi kalian tinggal catat aja tanggal-tanggalnya. Makanya itu gunanya kalian. Jadi saran aku nih buat cewek-cewek ya, kalian tuh harus bisa ngatur. Jadi kalian tuh harus punya catatan tanggal itu haid gitu. Kalau aku sih buat kalender sendiri di buku tulis itu, aku buat kalender sendiri, terus aku benerin gitu masa haid aku, terus sucinya jam berapa gitu, malam atau siang. Jadi kan hitungannya bisa pas gitu. Hitungan suci itu bukan kayak misalnya aku suci hari ini berarti ini hari pertama aku suci, tapi bukan gitu. Misalnya aku suci hari ini jam 5, berarti satu harinya itu jam 5, besok jam 5 sore gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian hitung yang hari ini sucinya jam 5 itu tadi satu hari, itu salah. Jadi kalian hitungnya sekarang jam 5, besok jam 5 sore, itu berarti baru satu hari atau 24 jam itu. Paham kan? Insya Allah paham. Alhamdulillah kalau paham. Sekarang yang terakhir, niat setelah haid, setelah berhubungan suami istri, setelah nifas itu beda-beda ya. Tapi ada juga yang emang udah keringkas jadi satu. Kalau misalnya kalian emang bener-bener gak suka ribet, nah itu kalian bisa. Oke, jadi biasanya aku pakai niat yang udah keringkas jadi satu gitu. Niat setelah haid, setelah berhubungan suami istri, dan setelah keluar darah nifas. Jadi niatnya yaitu nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari an jami'al badani fardhu lillahi ta'ala. Itu versi yang panjang ya. Ada lagi versi yang pendek ini. Ini versi pendeknya. Kalian bisa hafalin, bisa screenshot. Aku kasih ini ya. Nah, itu niat yang udah keringkas jadi satu, jadi nggak perlu kayak niat sendiri-sendiri kalian hafalin, tuh cukup niat itu aja yang kalian hafalin karena itu udah mencakup semuanya. Tapi kalau misalnya kalian kayak kurang afdol gitu pakai niat yang udah keringkas jadi satu, kalian bisa pakai niat yang ini niat yang emang sendiri-sendiri. Tapi aku nggak pernah sih pakai ini, jarang, jadi aku pakai yang tadi itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya teman-teman udah nyimak video aku dari awal sampai ke akhir. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa tanya-tanya lagi ke aku, bisa DM di IG aku, atau kalian cari referensi lain dari guru-guru lain gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, itu memang murni kebodohan dari saya sendiri. Kalau misalnya ada benarnya, alhamdulillah itu adalah barokah ilmu dari guru-guru dan kiai saya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini menebarkan manfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan. Buat yang lagi puasa, semangat puasanya. Semoga bulan Ramadan di masa pandemi-pandemi seperti ini tidak mengurangi keberkahan dan pahala kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tetap semangat, jangan patah semangat untuk menebar kebaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.